ditinggal oleh seseorang yang kita sayangi misalnya. Kalau ingatnya ke dia, maka teman-teman akan menyalahkan setiap keadaan. Kenapa sih dia pergi meninggalkan aku? Kan aku nggak ada kurangnya. Cuman satu kurang kamu itu. Kurang apa? Kurang banyak, kira-kira begitu. Duitnya kurang banyak, wajahnya kurang ganteng, kira-kira begitu. Kemudian dia pergi meninggalkan kita, kita jadi nyalahin dia. Kenapa sih pergi? Kenapa sih begitu? Kenapa sih begitu? Capek. Tapi kalau kita ingatnya ke Allah, akan muncul husnuzon. Oke, Allah melepaskan dia dariku karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Selesai. Nggak capek ngejar seseorang yang nggak mau ngejar kamu sama sekali? Nggak capek lari sendirian? Ada yang tak pernah pergi meninggalkan kita meskipun kita sering pergi meninggalkannya. Siapa? Allah. Ingat-ingat nih quotesnya. Dan ada yang selalu pergi dan melupakan kita meskipun kita tidak pergi dan tidak pernah melupakannya. Siapa? Mantan. Ini kisah nyata, dan saya pernah bertemu keluarga ini, dan saya sangat menyayangi keluarga ini. Tinggal di daerah, sekarang jadi petani. Tadinya guru, bu, punya anak di kampus. Anaknya memutuskan untuk berhenti kuliah, untuk berbakti pada ibunya. Ibunya kena diabetes dan sudah berpengaruh pada organ. Jadi mata udah nggak bisa melihat jelas, telinga sudah tidak bisa mendengar dengan baik. Anaknya merasa, kalau saya kuliah, ini biayanya akan ketarik ke kuliah. Maka anaknya memutuskan berhenti untuk berkhidmat kepada ibunya, dan agar fokus biaya untuk pengobatan ibunya. Dan ia berpikir, ini ibu sedang melahirkan saya, mengandung saya, maka ini saatnya saya berbakti kepada orang tua. Ini keluarga sangat soleh. Dan Masya Allah, ibu ini tidak pernah mendengar kajian sampai ke telinga beliau, kecuali pasti ingin minta diantar oleh suaminya datang. Ini ahli majelis taklim. Walaupun dalam keadaan sulit akan minta digendong. Pak tolong antarkan, Pak tolong antarkan. Antar pakai motor dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Senin saya ditelepon, saya masih ingat dulu saya pulang dari Tripoli, ditelepon sore-sore, tiba-tiba sembuh. Sembuh teman-teman. Masya Allah, dan dalam sembuhnya beliau datang ke kamarnya, ini kisah nyata. Dia beliau dibuka lemarinya, cari pakaian paling bagus, dipakai oleh beliau, dandan gitu. Udah gitu masuk ke ruangan tengah, dipanggil anak-anaknya dengan suaminya. Pas sini, nak sini, datang gitu kan. Masih kaget, gak bisa tanya, kok bisa seketika gitu, sehat, sembuh, datang. Terus minta bikinkan susu katanya. Dibuatkan susu, dibikinkan duduk semua, tengah, duduk. Kemudian minta pada anaknya untuk dibacakan Al-Quran. Nak coba baca Quran deh. Anaknya baca. Allahu Akbar. Saat baca, semua masih heran, masih menikmati bacaan. Tiba-tiba tangan yang menggenggam anak dan suami itu menjadi kaku. Ternyata saat dibacakan Quran itu, beliau sudah pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat dengan dibuatkan minuman air susu oleh anak yang pernah disusuinya. Dan wafat diantarkan dengan bacaan Al-Quran pada anak yang pernah dididiknya. Dan wafat dalam keadaan mengenakan pakaian terbaiknya yang paling halal yang ia miliki untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah katakan, kamu kenakan pakaian paling bagus ketika berjumpa denganku, karena itu mungkin saat terakhir kau hidup di dunia menjadi hamba dariku. Posisikan diri kita, kata beliau, kalau memungkinkan kita duduk sejenak, pejamkan mata kita, merenungkan diri kita, dan mengakui kita siapa. Mengakui kita siapa. Bahkan tadi dicontohkan oleh beliau satu riwayat yang sampai kepada kita semua ketika Allah menyampaikan, kenapa aku harus melihat engkau hamba aku bermaksiat kepadaku? Malu gak? Ya, kalau saya tanya nih, Allah melihat kita tidak? Melihat kita, mengamati kita, tahu tentang kita sebelum, sedang, dan akan kita kerjakan. Allah tahu segalanya. Kalau kita mengerti dan tahu Allah melihat kita, lantas kenapa kita bangga berbuat maksiat dan saat yang bersamaan dilihat oleh Allah? Maka dari itu tadi ada yang disebutkan oleh beliau itu satu kisah. Seorang berkata kepada ulama, bertanya, apakah ketika saya berbuat maksiat Allah melihat saya? Kata ulama itu jelas Allah melihat, Allah menyaksikan. Maka dia berteriak, dia bertobat kepada Allah, ya. Kemudian dia bertobat dengan dosa-dosa aja, dengan maksiatnya. Dia berteriak seakan-akan menunjukkan penyesalannya. Dan dalam tobat dia teriak itu dia meninggal. Dia meninggal. Di satu saat kita penting merenungkan, pejamkan mata kita. Anda ini siapa? Anda ini mau kemana? Boleh jadi Anda meninggal, boleh jadi Anda wafat, kan?
Apa mau seperti ini hidupnya? Anda terlahir dengan bersih, apakah mau pulang dalam keadaan kotor? Ada satu tahap dalam episode kehidupan kita, kata beliau tadi, yang harus menjadikan diri kita berkontemplasi, merenung dengan kuat, dan menyatakan pada diri kita, kita berada di hadapan Allah. Kita hamba Allah. Allah Tuhan kita. Allah menentukan kita. Allah yang mewafatkan kita. Karena itu banyak-banyak riwayat disebutkan doa-doa yang menjadikan kita termotivasi untuk bertobat, termasuk dalam sholat malam, termasuk dalam pembuka sholat, doa iftitah itu. Yang lain boleh pacaran, saya enggak, saya mau ta'arufan. Yang lain silakan mau menghina sesama muslim, saya enggak mau. Yang lain mau menjatuhkan sesama sahabat, silakan, saya enggak akan. Puncak cinta tertinggi adalah selalu mencintai meskipun nggak pernah dicintai, selalu membersamai meskipun sering ditinggalkan, selalu menyayangi meskipun sering dihianati, selalu merindukan meskipun tidak dirindukan, senantiasa membersamai meskipun sering dilukai. Ini puncak cinta tertinggi. Tugas kita itu adalah mencintai, bukan ingin dicintai. Efek dari kita mencintai itu adalah akan dicintai. Jangan pernah minta untuk dicintai, tapi mintalah sama Allah untuk istiqomah dalam mencintai. Allah akan datangkan orang-orang yang cinta sama kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan zikir Nabi Ayub alaihissalam. Bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa, bahkan diberikan kesembuhan. Diberikan kesembuhan. Ini ada saudara kita yang sedang ikut karantina dari Goa, cukup jauh, Makassar ke sana. 30 orang, rata-rata di atas 50 tahun, 53, 57, sekian, sekaligus pendidikan imam. Sekarang di Sukabumi, ada di antara mereka yang matanya satu nggak ngelihat, satu. Coba saya sampaikan pesan Al-Quran ini, saya datang, saya kunjungi ke sana, saya sampaikan, begini cara menghafal, Anda bacakan doa ini sebelum menghafal ini, setelah menghafal ini. Kalau ada hajat khusus, cari di Al-Quran. Saya tunjukkan beberapanya. Tahu apa yang terjadi? 2-3 hari ke belakang saya dapat berita, ternyata yang nggak melihat ini, hari pertama, kedua, ke-13, ke-14, ke-15 tiba-tiba remang-remang melihatannya. Begitu masuk hari selanjutnya, dia buka kamar mandi masih pakai handuk, langsung ada cahaya. Ini nyata, kelihatan semua benda yang di situ, bisa melihat kembali. Dia keluar seketika, dia langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Zikirnya, anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya, melukai saya, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Ini kisah nyata di masa lalu. Ini mungkin awet untuk rumah tangga. Jadi setiap suaminya mau tugas di masa lalu, dia selalu berdandan rapi, dandan. Terus diantar sampai ke depan pintu ya, sampai dilihat bayangannya hilang. Ya, dia cium tangannya, suami cium kemudian keningnya, dia berangkat sampai katakan, dan selalu dibisikkan di telinganya, Pak, sayang, kami mendoakanmu, insya Allah sukses pekerjaan, tolong jangan cari yang haram, kata kami 1 detik pun tidak akan kuat di neraka. Kami sanggup menahan lapar seharian, tapi tak akan sanggup bisa berada di neraka walau sedetik. Dibisikkan di telinganya, jalan. Setiap pulang, dandan lagi yang rapi, dandan rapi, dan menariknya bawa sapu. Bukan mau nyapu. Begitu suami datang, cium tangannya, duduk, makanan disiapkan lagi. Masya Allah, kalau bahasa kita, ayah sudah pulang, semoga Allah berikan segala kebaikan, kemuliaan, menghilangkan rasa penat. Aku mohon maaf, hanya ini yang terbaik yang aku bisa berikan. Kalau ada yang kurang-kurang kau marah, kau pukul pun silahkan, aku rela diberikan sapu ini. Dan tidak pernah dalam hidupnya terjadi pertengkaran yang luar biasa. Insya Allah. Apa musibah yang paling besar? Musibah yang paling besar adalah ketika kita tahu itu kemaksiatan, tapi masih kita lakukan. Tahu itu salah dan bermasalah, tapi kita terus aja berusaha menjalankan. Musibah yang paling besar adalah harusnya kita beribadah kepada Allah, dan kita tahu kita harus beribadah kepada Allah, tapi kita pura-pura nggak tahu. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal milik kita. Seberat apapun jalannya akan tetap jadi milik kita. Sesuatu yang tidak Allah tetapkan milik kita, semudah apapun jalannya nggak pernah akan jadi milik kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu banget.